telah menyampaikan kepada kalian untuk mempelajari tentang konsep pendapatan nasional ya. Ibu ulas sedikit tentang bagaimana itu konsep pendapatan nasional. Kita pahami dulu apa perbedaan dari GDP dan GNP. GDP, Gross Domestic Product, itu berarti penghasilan orang yang ada di dalam negeri, warga negara itu sendiri, dan warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Sedangkan Gross National Product itu kita fokus pada nasionalismenya. Artinya warga negara Indonesia yang tinggal di negaranya dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri atau bekerja di luar negeri, atau kita sering sebut dengan TKI ya. Nah, kita lihat di sini rumusnya apa. Yang pertama tentang GDP ya. Total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu produksi dalam periode tertentu. Kita totalkan jumlah produksinya. GNP apa? GNP itu PDB atau GDP yang dikurangi atau ditambah pendapatan neto terhadap luar negeri. Pendapatan neto terhadap luar negeri itu apa sih? Nah, itu selisih antara warga negara asing, pendapatan warga negara asing yang tinggal di negara kita atau tenaga kerja Indonesia atau warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. NNP, Net National Product. Net National Product itu GNP dikurangi penyusutan atau disebut dengan depresiasi. NNI, Net National Income, itu NNP ditambah subsidi dikurangi pajak tidak langsung. Berarti di sini untuk subsidi opsional ya. Ada soal yang hanya diketahui pajak tidak langsung, itu tidak masalah. Jadi tidak harus ada subsidi. Tapi kalau ada subsidi berarti harus ditambahkan. Kemudian personal income. Personal income itu uang yang siap dibelanjakan tapi yang sudah ditambah dengan transfer payment, kemudian dikurangi laba ditahan, asuransi, jam sostek, dan pajak perseroan. Ini juga opsional. Kadang ada yang hanya diketahui laba ditahan dan juga asuransi saja. Tergantung konteks pada soalnya. Kemudian disposable income. Disposable income itu pendapatan yang sudah betul-betul dapat dibelanjakan karena sudah dikurangi dengan pajak langsung. Jadi kita masuk ke contoh soalnya ya. Di sini diketahui GDP, pajak langsung, pajak tidak langsung, laba ditahan, pembayaran transfer atau transfer payment, asuransi sosial, penyusutan, dan GNP ya. Ini yang paling ujung atau yang terakhir itu adalah GNP. Yang ditanyakan di soal, kita harus mencari NNI dan disposable income. Kalau sudah disposable income berarti kita harus mencari dari awal sampai akhir ya. Kita lihat jawabannya di sini. Pertama, kita harus mencari net national product terlebih dahulu ya. Jadi tidak perlu mencari GNP karena di situ GNP sudah diketahui. Tapi kalau belum itu harus dicari dulu. Kita masukkan angkanya yang sesuai dengan rumus yang ada di materi. NP, kemudian NNI. Setelah NNI kita cari PI. Di sini PI itu tidak ada jam sostek dan pajak perseroan, maka tidak perlu bingung ya. Yang kita masukkan hanya laba ditahan dan asuransi saja. Ingat, di sini kalau ditambahkan dalam kurung berarti tanda di dalam kurung itu plus, tapi kalau tidak ada dalam kurungnya ini adalah min. Gitu. Nah, yang terakhir untuk disposable income itu adalah PI dikurangi pajak langsung. Jangan sampai tertukar ya antara menghitung NNI dan menghitung DI, karena kalau NNI itu pajak tidak langsung, kalau DI pajak langsung.
kita masukkan angkanya sehingga diketahui bahwa disposable income-nya Rp1.380. Seperti itu, sudah paham semua ya? Intinya kita untuk menghafalnya ambil bagian belakangnya, penyusutan, pajak tidak langsung. Kemudian untuk PI agak panjang, ada tanda plus dan tanda kurangnya. Kemudian DI itu pajak tidak langsung, itu harus urut NNP, NNI, PI, dan DI. Sebenarnya kalau sudah sering latihan soal, kalian bisa. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah mengerjakan soal latihan ini ya, hampir sama dengan yang ada di contoh soal. Silahkan dikerjakan. Untuk ketentuannya ada di Google Classroom. Silahkan kalian cek ketika jam pelajaran. Jangan lupa presensi dan juga tugasnya ada di Google Classroom. Untuk pengumpulannya juga di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.